Ya, Bapak Ibu pecinta dan pemerhati untuk aksara Batak, saya Pendeta Belsem Sihombing akan mencoba menggumuli bagaimana penulisan aksara Batak sesuai dengan sumbangsi para pecinta aksara Batak, termasuk Bapak Profesor Dr. Uli Kojok dan juga Bapak Bungaran Simanjuntak. Saya menggumulinya dan kita harus berterima kasih kepada pemerhati dan pecinta aksara Batak yang telah membuat aksara Batak dalam font untuk komputerisasi. Kita akan coba mengenal aksara Batak kembali melalui versi yang dibuat oleh Bapak Bungaran Simanjuntak. Aksara Batak itu pada awalnya ada 19 huruf, tetapi menjadi 20 huruf karena sudah disepakati ada hurufnya yang pada awalnya hurufnya tidak ada dalam aksara Batak. Nah, aksara Batak itu ada beberapa bagian. Yang pertama inani surat atau indukni surat. Indukni surat itu terdiri dari A, Ba, Da, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Nga, dan Nya. Nah, kemudian setelah inani surat ada yang disebut dengan anakni surat, yaitu untuk merubah A. Karena sesungguhnya aksara Batak seluruhnya berakhiran A, maka untuk merubah A menjadi E disebut dengan hatadingan dengan lambang ini. Karena dia diletakkan di belakang huruf inani surat, maka dia disebut hatadingan. Kemudian ada yang disebut dengan sikora. Sikora itu merubah huruf A menjadi I dengan lambang huruf O, ditempatkan di sebelah kanan inani surat. Kemudian ada yang disebut dengan haluaan, yaitu merubah huruf A menjadi huruf O, dan dia ditempatkan juga di sebelah kanan inani surat dengan tanda kali. Yang kemudian ada yang disebut dengan haborotan. Haborotan itu adalah merubah huruf A menjadi huruf U. Huruf U, dan dia ditempatkan di bawah surat, inani surat. Kemudian disebut dengan huruf atau anakni surat saringar, yaitu menambah bunyi eng pada inani surat, dan dia ditempatkan di sebelah kanan, dan dia berlawanan dengan yang disebut dengan hatadingan. Hatadingan ditempatkan di sebelah kiri, sementara saringar atau eng ditempatkan di sebelah kanan dengan tanda yang sama. Dan dalam penulisan
dalam komputerisasi, maka huruf ba ditulis dengan huruf b, tapi itu menjadi ba. Dan untuk menjadi bu, maka dia ditulis dengan huruf, dengan ditambah dengan yang disebut dengan haborotan, sehingga ba menjadi bu, ha menjadi hu, s menjadi su. Dan dalam penulisannya itu kita sangat berterima kasih kepada para pecinta aksara Batak yang telah membubuhkan dan memasukkan ke dalam font komputerisasi, sehingga bisa kita menggunakannya di dalam laptop ataupun komputer. Mari kita akan mencoba untuk belajar menggunakan aksara Batak. Ya, kita akan coba dengan menulis aksara Batak. Contoh, kita mau menuliskan Batak, maka kita tekan tombol B, dia akan menjadi ba. Kemudian T atau ta, bata. Kemudian kita membubuhkan huruf K. Di dalam komputer dia tetap huruf K. Maka membaca ini adalah menjadi Bataka. Untuk menghilangkan huruf A dalam setiap aksara Batak, kita menggunakan yang disebut dengan pangolat, tanda garis miring ke samping kiri. Maka kita akan menemukan penulisan yang benar menjadi Batak. Kemudian kita coba lagi untuk menulis Batak Tuba. Ini ta, tekan huruf T, atau itu memunculkan huruf ta. Maka untuk merubah ta menjadi to, kita tekan huruf O dalam sud komputer, to. Kemudian kita menambahi huruf ba dengan menekan huruf B. Maka akan muncul demikian tulisannya, dan ini disebut dengan Tuba, tulisannya Tuba. Kemudian kita cari bahasa Batak untuk merubah huruf A menjadi E, huruf A menjadi E. Kita ambil contoh benget. Maka kita akan tekan tombol B atau huruf ba. Ba. Maka kita akan menambahi huruf E dengan menekan tombol huruf E. Maka hatadingan itu akan tersendiri secara otomatis, dia muncul di sebelah kiri inani surat. Maka ini menjadi B. Maka untuk membuat benget, kita akan cari dengan yang disebut dengan nga, huruf nga. Nga, ini dia nga. Maka
Kita jangan membubuhkan B nga itu di sebelah kiri dengan nge. Tapi maka kita harus menuliskan benget itu B nga T. Ta T kita buat pangolat. Maka inilah yang disebut dengan benget. Benget. Kemudian kita akan menulis dengan merubah huruf A menjadi U. Kita menulis baru. Baru itu kita tulis dengan huruf B duluan, ba, kemudian ru. Ru itu kita tekan huruf besar dalam keyboard, maka dia menjadi baru. Jikalau huruf kecil kita buat, maka dia bara. Untuk merubahnya menjadi baru, kita ganti ba, tekan untuk shift, baru tekan huruf R atau ra. Dia menjadi baru. Oke, kita akan ganti menjadi baru. Kemudian kita mau menulis Indonesia dalam aksara Batak. Kata Indonesia. Orang banyak yang berpikir dia menggunakan huruf I. Huruf I dengan menggunakan huruf I yang begini. Sebenarnya tidak. Kalau untuk penulisan Indonesia, karena I dan N tidak bisa dipisahkan, in, maka penulisan untuk Indonesia jangan diawali dengan huruf I, tetapi kita harus merubahnya dengan huruf A lebih dahulu. Huruf A, tekan huruf A, huruf A, kemudian in itu A, tekan huruf ni, na, ditambah dengan menjadi I, ditambah dengan pangolat, maka inilah menjadi in. Do, ne, sia. Inilah tulisan Indonesia. Demikian.
Pemirsa N2S TV, jumpa kembali dalam paket acara Pesona Budaya. Hari ini kembali kami berkumpul dan berbincang sebagai lanjutan atau episode kedua tentang aksara Batak. Pada edisi terdahulu telah kita perbincangkan tentang keberadaan aksara Batak itu di daerah Tanah Batak, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, bahwa keberadaan aksara Batak itu hari ini sangat jarang dipergunakan secara luas oleh masyarakat Batak sendiri pun. Terbatas hanya pada tempat-tempat tertentu seperti nama-nama perkantoran atau gedung-gedung tertentu, itu pun hanya ada di Tanah Batak seperti di Selindung maupun di wilayah Toba, begitu Pak ya? Iya. Kembali kami hadir bersama Bapak Pendeta Belsen Siombing. Horas Amang, Horas. Sehat? Sehat Amang, sehat. Amang butar-butar, sehat? Diman? Baik, pemirsa, kalau pada episode yang lalu kita sempat menyebut beberapa nama aksara Batak itu, Ahana Rata, Bawai Mangala, Pasada Gajah, Nyau, ada 19 huruf, tapi menurut Amang tadi, menurut hasil riset, ada 20. Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya hari ini adalah teknik penulisan atau teknik baca tentang susunan kata dari huruf Batak itu. Kan begitu ya, Amang ya? Iya. Begitu ya. Di mana ya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Amang Pendeta bagaimana cara kita misalnya membuat seperti kata lalilu karena tidak ada huruf O. Iya kan? Apa yang perlu ditambah? Karena tidak ada huruf apalah bunyi konsonan yang lain, apa yang perlu ditambah. Nanti secara khusus pemirsa akan dilakukan semacam
tulisan-tulisan khusus dari Pak Pendeta. Tetapi dari Pak Pendeta dulu, teknik baca aksara Batak itu, ya kan, mempunyai tambahan-tambahan tanda-tanda tertentu. Nah, secara khusus itu akibat daripada kekurangan beberapa bunyi. Iya. Ya, bagaimana Bapak menjelaskannya itu? Ya, jadi secara umum kalau aksara Batak itu ada sesungguhnya ada 21, ya. 21. Terakhir itu titik dan itu merupakan bindu. Untuk pengganti titik di aksara Batak bukan seperti titik atau iota sama kita. Iya. Ya, ada nanti bisa saya berikan ya. Ya. Kemudian itu namanya induk nisurat. Inani surat namanya teh. Inani surat. Inani surat kok. Ya, Kalau ada inani surat berarti ada anak Ada nisurat. anaknya. ada anak Nah, nisurat. Ada. Kalau Nah. ada ina berarti ada anak. Ada pungnya. Kita tengok. Jadi Ya. anak nisurat itu ada 5 ya. Anak nisurat itu yaitu yang disebut dengan hatadingan. Itu untuk merubah akhir itu a Ya. menjadi e. Itu namanya hatadingan. Misalnya ma menjadi me. Menjadi me. Oh, Hatadingan. Namanya hatadingan, dia di belakang. Belakang ya. Di belakang dia. Iya. Jadi yang kedua ada yang namanya haluaan. Ya. Halua. Haluaan itu merubah huruf i, contoh sa menjadi si, ya. Dan itu dengan tanda ada bisa juga nanti saya buat huruf 0 dia. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sikora. Ya, itu untuk merubah o, ya, menjadi o. Kemudian ada yang disebut dengan haborotan, itu untuk merubah jadi u. Haborotan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan saringar. Saringar itu menambah bunyi eng. Oh, Eng. Ya. Contoh yang gitu ya. Iya. Iya. Jadi yang contoh nang. Nang. Mau buat nang kita tidak usah buat na pangolat, tidak. Oh, bukan gitu. Bukan, cukup na, Hah? baru di atasnya itu kanan kita buat garis, itu sudah nang. sudah nang. Garis pun. Pun, iya. Panjang ya. Iya. Nanti saya kan Iya. bisa memberikan penjelasan Iya. tentang itu lagi. Ya. Yang terakhir ada yang disebut dengan pangolat. Pangolat Pangolat. itu menghilangkan bunyi akhir. Contoh B atau ba. Ba itu jadi ba itu begini dengan pangolat maka begitu Gak ya. Huruf B. Huruf B. Iya. Diolat. Iya, Diolat. pangolat menghilangkan bunyi vokal yang diakhiri. Iya. Demikian untuk kalau pertambahannya. Iya. Nah, makasih Pak. Jadi Ya, kita masuk lagi dalam hal penulisan kalimat. Untuk membantu para pemirsa, para penggemar, pecinta aksara Batak, saya akan coba mengajak Bapak Ibu, saudara untuk menuliskan kalimat. Contoh, kita ambil Horasma Amang Dohot Inang. Maka baiklah kita secara manual sehingga kita baru bisa pahami cara penulisan untuk Horasma Amang Dohot Inang. Kita akan tekan pertama huruf H, kemudian
kita rubah menjadi H itu menjadi Ho. Tekan huruf O. Kemudian kita akan tekan huruf Ra. Dan kita tekan huruf S. Membaca ini adalah horasa. Maka kita akan menggunakan yang disebut dengan pangolat. Horas, ma, amang. Kita tekan huruf M, dia akan muncul ma. Untuk amang, kita tekan huruf A, ma, dan untuk menambah eng, kita akan tambah dengan tanda tanda panah ke atas di dalam tut. Kalau biasanya itu di dalam tut keyboard dia ada di atas nomor 6. Jadi dia menuliskan horas ma amang dohot inang, kita tekan huruf D, dohot, jangan tuliskan do, ho, kita buat huruf O begini, tapi do, ha, to dengan pangolat agar bisa kita pahami, bukan dengan menuliskan do baru ha menjadi o, ho, tidak, tapi dohot itu karena penulisan sistem yang demikian yang telah disepakati, maka menuliskan untuk dohot demikian penulisannya, dohot inang. Untuk penulisan inang bukan kita menuliskan dengan huruf A menjadi I, tetapi kita harus menuliskan dengan huruf I, huruf tekan shift I, na, ditambah dengan eng. Horas ma amang dohot inang. Kemudian mangalopa gadong natata. Kita akan coba ma, maka kita akan pertama sekali menekan huruf ma atau huruf M dalam tut. Ma, ya, ma, nga, tekan tanda lebih kecil, nga, dengan cara menekan shift baru tekan lebih kecil, ma, nga, lom, pa, ma, nga, lom, maka jangan buat lo, tetapi lamo dengan pangolat dia menjadi mangalom. Kita ulang, jangan menuliskan dengan manga, lom, ma, pangolat, itu salah. Itu adalah salah. Bukan begitu penulisan mangalom, Pak, tapi manga, lamo, pangolat. Karena apa? Karena LOM itu tidak bisa dipisahkan. Maka mangalompa, tekan huruf P, gadong, tekan G, dia akan menjadi ga, do, D, O, dan bubukan huruf eng di atas dengan membubuhkan eng. Maka dia akan berubah mangalopa gadong na tata. Dia harus cukup penulisan demikian.
pemirsa yang berbahagia bahwa apapun ceritanya, seperti juga aksara-aksara lain di Nusantara, adalah bagian daripada budaya yang ada. Seperti ya aksara Sunda, aksara Jawa kuno, dan yang lain-lain. Mungkin ada aksara Bali, ya kan? Iya. Kalau kita perhatikan tulisan huruf dari saudara kita Nias, mereka tetap mempergunakan huruf Latin, tapi penggabungan huruf itu berlebih-lebih, bertambah-tambah. Ya, O menjadi ada O titik 2 di atas. Iya, seperti itu. Ada sih, ada. Tetap huruf Latin mereka. Iya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Amang Hombing. Pak Hombing, bahwa salah satu syarat mutlak untuk disebut sebagai suku yang sempurna itu tentu ya ada masyarakatnya. Itu dulu ya kan? Iya. Ada masyarakat Ada Batak. masyarakatnya. Kemudian ada bahasa Batak. Yang ada bahasa Batak. Ya kan, ada huruf Batak. Ada pakaian. Ada adat Batak, ada ulos Batak, ada gondang Batak. Itu lengkap betul. Ada rumah Batak. Ada rumah Batak. Jadi suku Batak itu adalah bagian daripada kelengkapan persyaratan untuk disebut sebagai suku itu memang lengkap. Pak Butar-Butar. Iya. Ya, memang lengkap. Mungkin beberapa daerah lain yang sudah bercampur beberapa budaya biasanya ada kurang lengkap. Kurang lengkap. Iya, mungkin bahasanya seperti Melayu misalnya. Ya, aksara Melayu itu adalah dasarnya huruf Arab. Iya. Dan tanpa tanda-tanda. Tanda-tanda. Oh, langsung. Iya, itu disebut dengan huruf Arab gundul. Nah, itu dia, tanpa tanda-tanda. Jadi itu kalau di Melayu itulah yang dipergunakan. Nah, baik pemirsa, teknik baca tadi ada beberapa hal yang disampaikan, ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hombing, ada Hatadingan, ada Pangolat dan seterusnya. Iya. Dan nanti secara khusus Pak Hombing akan memberikan semacam tutorial Iya, penulisan dan pengucapan. Sekarang kalau kita bicara soal upaya tadi Pak, upaya pelestarian ini, Bapak kan pendeta di gereja. Ya. Selain daripada kita harapkan upaya dari lembaga-lembaga Batak, ya kan, atau komunitas masyarakat Batak di luar sana, secara khusus dulu di gereja Bapak, apakah ada upaya kepada anak-anak yang sekolah minggu itu untuk memperkenalkan aksara Batak ini? Ya, jadi sejauh ini gereja-gereja juga tidak ada. Tidak ada. Termasuk di gereja kita. Iya. Belum ada. Oh. Tapi kita punya konsep ke sana Ya. untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya sebuah aksara Batak itu untuk dimiliki bukan hanya orang Batak, sesungguhnya itu udah milik Indonesia. Ya? Ya. Karena itu kekayaan Indonesia. Betul, ya. Nah, jadi ini marilah gereja juga berperan di sana. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, yang basicnya ini pertama sekali kesadaran orang tua di dalam rumah tangga. Harus dari situ Pak ya. Harus di situ dimulai. Tanpa kesadaran orang tua untuk memulai penggunaan aksara Batak ini, termasuk bahasa Batak, maka dimungkinkan aksara Batak, bahasa Batak tidak lama lagi kemungkinan besar semakin menuju kepada degradasi, ya. Semakin turun, terkikis. Iya. Dan bahkan hilang nanti ya. Hilang. Nah, maka peranan orang tua, kemudian gereja juga terpanggil. Ya. Kemudian sekolah. Melalui muatan lokal itu. Muatan lokal. Ya. Muatan lokal. Nah, dalam hal ini pemerintah kita harapkan ya bagaimana itu untuk mewarisi kembali kekayaan kita itu. Maka ditantang juga pemerintah, ya. Nah, karena itu bagian daripada jati diri kita sendiri. Betul, makanya saya katakan tadi kalau kita baca butir-butir pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan itu, inilah potensi inilah hal-hal yang terlupakan, yang terabaikan itu yang harus kita angkat kembali seperti itu. Jadi
ada istilah di luar sana yang mengatakan mengangkat batang terendam. Inilah kerja berat kita itu Bapak ya. Iya. Nah, Pak Ombing, apa yang saya baca ini aksara Batak ini kan, apakah ada persamaan dan perbedaannya antara Batak Toba dengan Batak Simalungun, Batak Karo, apalagi dengan Batak Angkola? Urutnya samakah atau macam mana? Ada perbedaan. Perbedaannya di penulisannya? Di penulisannya. Penyebutannya tetap sama? Sama. Penyebutannya sama? Iya. Hanya bentuk tulisan sedikit Tapi berbeda. ada juga perbedaan dalam penyebutan. Oh, seperti itu. Nah, jadi memang Iya. ahli paleografi itu Pak Uli Kojok, Profesor Uli Kojok telah membuat itu dari bahasa Batak Toba, aksara Batak Toba, Karo, Ya. Simalungun, ya. Pak, Akola, Angkola. Mandailing. Akola Mandailing itu Ya. sama saja, Ya. tidak dibedakan lagi. Nah, Jadi gitu. intinya pengucapan bisa sama, bisa juga berubah. Bisa juga berubah. Penulisan aksara juga bisa sama, Bisa berubah. ada yang berubah juga. Ada yang berubah. Jadi kalau saya melihat meruntut dari silsilah, ya, dari segi silsilah, kalau aksara Batak ini kan dari tulisan Palawa. Palawa, betul. Iya. Ya. Palawa itu di atasnya itu dari India Selatan. India Selatan. Ya, oke. Nah, kemudian ke bawah Palawa itu ada yang disebut dengan Khmer, ada yang disebut dengan Kawi Sumatera, Ya. ada yang disebut dengan Kawi Jawa. Ada Kawi tiga Jawa. dari Palawa itu ya. Jadi masa kerajaan Mojopahit dulu tulisan Palawa di Indonesia. Ya. Nah, jadi dari sana dimungkinkan ada perubahan pergeseran itu lagi, termasuk kepada aksara Batak. Ya. Nah, di aksara Batak sendiri ada beberapa cabang lagi. Oh, bercabang lagi Pak ya. Ada lagi cabangnya sampai ya katakanlah Puak ya. Puak Karo, Iya. Pak, Simalungun, ya. Pak, Itu tadi pembagiannya tadi ya. pembagian itu. Iya. Jadi di huruf-huruf itu ada yang sama, ada yang berbeda. Iya. Ada yang berbeda. Nah, jadi ya namanya kan kalau kita meruntuk sampai ke atas aksara Semit kuno sampai bergeser terus ke bawah. Wih. Apalagi pernah kurasa masih ingat kita ada tulisan hieroglif ya. Hieroglif. Ya, tulisan paku itu di Mesir ya, Egypt. Nah, itu perkembangannya sampai seterusnya. Iya. Termasuk ke kita ini. Kita ya. Jadi sekarang aksara Batak sudah mengalami degradasi. Iya. Apa upaya kita? Betul. Iya. Itu yang Ya. jadi pertanyaan ya. Iya, jadi kalau satu orang yang mau melaksanakan ini sulit loh. Marilah bersama-sama. Ya. Siapa pecinta aksara Batak itu? Aku bangga Pak Edi ya. Salut ya. Salut saya. Gak suku di luar Padahal Batak dia ya. bahasa Palawa ya. Iya. Kerajaan Jujur. Mojo. Nah, jadi kita luar jangan biasa berbicara ini. mengenai agama. Iya. Ya. Iya. Nah, ada orang yang sempit berbicara mengenai agama itu nggak boleh. Jadi Ya. pemirsa, banyak seperti telah kami uraikan tadi bahwa Pak Ombing menyampaikan aksara dasar itu dari India Selatan ya, Ya. khusus untuk aksara Batak. India Selatan itu kan Tamil ya, Tamil. Makanya ada kesamaan dari sana dan itulah dasarnya sehingga menjadi aksara Batak hari ini. Ya, kalau abjad Jawa yang saya kenal ini Pak Butar-Butar, Pak Ombing, Ya. ya ada juga seperti itu abjadnya itu Hana Caraka, Toto Sawala, Hana Caraka, kalau di O kan dia jadi Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonyo dan seterusnya itu dia. Berarti sama juga dengan singkatan aksara itu. Batak itu Iya. ya. Hana Caraka, Dada Sawala, pada jayanya, itu Iya. hampir sama, hampir sama. ya. Masih kental logatnya itu. Iya, harus dijawain. Kalau tidak itu
beda ngono loh. supaya lebih terkonsentrasi gitu loh. Bisa ya. Lah yang ngono. Karena tadi ya sempat dibuka rahasia tadi tak apa-apa lah. Ya, cara menulis juga secara umum kita melihat ada 3. Ya. Pertama tulisan itu dari kanan ke kiri. Itu yang dianut oleh Arab dan sama Ibrani. Timur Tengah lah. Timur Tengah dari kanan ke kiri. Ke kiri. Iya. Tulisan dan membaca ya. Iya. Menulis dan membaca. Iya. Kemudian huruf Latin umumnya. Ya. Termasuk kita aksara Batak. Ya. Dari kiri ke kanan. Tapi ada dari atas ke bawah. Ada dari atas ke bawah. Apa coba? Apa? Jepang kalau nggak Jepang, salah. iya. Ya? Oh iya. Boang ini. Iya. Ini wota nih. Bahasa Chinese. China juga. Korea mungkin Jepang. Iya. Nah, huruf Chinese. huruf Hanji. Korea Itu dari Selatan, atas ke bawah membacanya. Iya. Jadi benar kata Pak Umbing. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjelaskan, ada beberapa memang kita akan tetap dalam banyak pertanyaan. Contoh, kita ambil tadi, kembali kita kepada kata benget, ya, benget. Nah, orang akan berpikir menuliskan benget itu dengan mungkin begini. Iya, benget, ya. B, nge, nga, nge, kita rubah menjadi e, kemudian ta menjadi ditambah dengan pangolat. Ini adalah penulisan yang salah. Seandainya kita rubah dulu, kita akan buat spasi. B, nge, nah, ini adalah penulisan yang salah. Kenapa demikian? Ya, karena nget itu tidak bisa dipisahkan lagi. Maka kita harus menuliskan untuk benget itu dengan seperti ini. Ini B ngate pangolat. Jadi B nget. Nah, pemirsa, Bapak Ibu, saudara yang kami hormati dan kami cintai, secara khusus pemerhati dan pecinta aksara Batak. Sesungguhnya saya bukan ahli dalam aksara Batak, tapi saya adalah pecinta aksara Batak, dan saya telah menuliskan aksara Batak untuk Bibel daripada Narobi atau satu Sada Musa sampai kepada Pangukapon 22 sudah selesai kami tulis dalam aksara Batak secara manual. Namun sekali lagi kami akui bahwa kami bukanlah ahli, tapi kami adalah pecinta dan penggemar aksara Batak. Jikalau ada kekurangan, kesilapan, kami sangat welcome untuk saran Bapak Ibu, saudara. Kami siap menerima dalam email si2mol@yahoo.co.id atau WA 081370200151 Belsem Sihombing. Salam.
Baik, Giman, pada kesempatan terakhir ini, mungkin besok-besok kalau jumpa di gerejanya lagi kalian, kan? Waktu kegiatan khusus, khutbah minggu. Tanya selagi bisa berhadapan langsung dengan Pak Hombing, apa yang pengen ditanya? Ini kesempatan ya Pak ya? Nah, bisa silakan. Apa? Tanya. Nanti ku tanya. Silakan. Silakan. Nggak usah bayar. Ya. Udah pas Pak. Udah pas? Iya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada Mas. Ya, kalau begitu ke Pak Butar-Butar. Secara khusus kepada Amang Hombing. Iya, terima kasih lah, Mah. Terima kasih banyak. Puji, syukur sama Tuhan. Amin. Di dalam hatiku, apalagi karena samaku ada ini Pustaha Tumbaga Huling ini. Ada sama Bapak? Ada. Udah Bapak baca? Sudah. Ya. Memang rugi kali kita orang Batak tapi tidak memahami aksara atau tulisan Batak itu. Ya. Jadi makanya saya bersyukur kepada Tuhan. Diturunkan Tuhan lah Bapak si Hombing pendeta ini untuk untuk kerjasama kita, apalagi saya jelas-jelas tidak tahu. Yang saya ingat tadi mana rata lapa sada gajah. Hanya itu saja yang saya dengar waktu SD kelas 5. Itu seperti mengucapkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J seperti itu. Jadi sekarang sudah berjumpa kita dengan Pak Pendeta Hombing. Saya sangat berterima kasih. Jangan tanggung-tanggunglah langkah Bapak ini. Kehadiran Pak Si Hombing atau kerelaan memberikan contoh, memberikan ilmu supaya aksara Batak itu. Tadi saya dengar sudah selesai tercetak dari aksara Batak satu Alkitab atau Bibel. Sudah luar biasa Bapak di sini. Sudah luar biasa. Seandainya aku tahu membaca, entah ada, pasti ada niat membeli itu Alkitab itu. Karena saya tidak tahu bagaimana nanti. Hanya pajangan saja kan. Mudah-mudahanlah Bapak memberikan ilmu itu bisa kita turunkan di Tapanuli Tengah khususnya supaya aksara Batak itu dikenal. Apalagi kita mohonkan kepada wali kota kita yang sangat baru, wakil wali kota yang sangat baik. Mudah-mudahan mereka apabila mereka mendengar keluhan kita ini, kan dari APBD bisa diatur mereka itu supaya ada pembinaan untuk aksara Batak ini tercantum tadi kepada kurikulum di sekolah atau muatan lokal. Sangat baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih panjang umur kita. Selama 10 tahun saya mengerjakan menulis dari Sada Musa sampai Pamukapon 22. Itulah. Dalam aksara Batak. Aksara Batak. Sudah selesai semua. Saya hanya mau siapa yang mau membiayai ini. Barangkali begini, Pak, kalau di Sumatera Utara itu kan ada balai bahasa ya, Balai Bahasa Sumatera Utara. Itu barangkali apakah secara khusus mau memberikan support atau apa barangkali ya. Karena dia seperti balai bahasa itu walaupun dia fokus ke bahasa Indonesia, tapi juga banyak menyerap muatan-muatan dari bahasa daerah yang bisa menambah kekayaan bahasa Indonesia itu. Seperti kata Horas, itu kan sudah dikenal di seluruh Indonesia. Atau seperti bahasa lain dari Minang, dari Melayu yang bisa disisipkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi sesuatu yang baru seperti itu. Nah, mungkin ini satu jalan juga ya, cuma caranya kita tidak tahu, itu saja. Tentu kita berterima kasih ya, berterima kasih kepada Pak Pendeta Belson Siombing dan atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan. Satu jangan salah Pak. Apa nanti itu? Begitu selesai apanya, share ke kita, bagi buku yang Bapak buat tadi. Kita mana bisa begitu tebal? Cuma mau di-share? Boleh lah. Alkitab. Yang Kan penting berupa apa nanti? yang penting tahu kita dulu membaca. Kalau soal yang memperbanyak mempercetakan itu
kan ada toko-toko ada di Jakarta sana, kita surati mereka. Salah satu contoh, Dr. Profesor Panggabean MM, yang salah satu pendukung mendiang ya. Pendukung budaya Batak. Ya. Kurasa pasti terpanggil. Ya, saya punya Marga harapan, Manurung ada ya. itu. Saya punya harapan satu saat pasti saya bertemu dengan donatur. Iya. Karena memang dengan rincian biaya dari LAI telah turun sama saya rincian biayanya. Saya hanya ya berdoa lah. Iya. Siapa yang mau mendanai ini. Baik. Tapi saya selama ada translate 10 tahun. Ada translate-nya di situ juga. Tidak. Tidak. Bisa kita buat langsung bisa. Gampang kalau. Baik, mudah-mudahan cita-cita Bapak bisa tercapai dan diberkati Tuhan, kan begitu ya? Kita doakan juga usaha Bapak itu bisa mencapai sasaran dan tujuan. Ya, berusaha dan berdoa. Ora et labora. Nah, itu dia. Ya, betul. Tapi sebelumnya Pak, saya juga berterima kasih kepada N2STV. Ya. Ya. Ya, kita bisa berbicara di sini, kita berbagi, dan N2STV saya yakini tetap eksis. Ya. Makin secara hebat. khusus untuk hal aksara Batak ini, lewat televisi N2STV bisa ini populer. Rencana kita. Jadi biarlah kita menjadi satu tim untuk mempromosikan ini. Bagaimana dalam arti mengembalikan, merevitalisasi aksara Batak ini biar tetap diwarisi oleh suku Batak dan lestari. Dilestarikan. Baik pemirsa, sampai di sini perbincangan kami pada episode yang kedua ini. Tentu terlepas dari apapun harapan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Belsan Sihombing, Pak Butar-Butar, kemudian Diman Manalu, ya tentu masih banyak kekurangan di sana di sini. Artinya marilah kita berupaya untuk bersama melestarikan, mengembangkan dan mempertahankan keberadaan aksara Batak ini, tentu paling khusus kepada masyarakat Batak itu sendiri. Kan begitu, Pak? Iya. Baik, sekali lagi semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua dimanapun berada, baik di kampung halaman, terutama yang jauh di perantauan melalui YouTube N2S TV. Kita sampaikan salam parhorasan kembali kepada seluruh penonton. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Salam dari saya Edi Saputra dan tim kreatif produksi Pesona Budaya N2S TV Sibolga. Horas!